Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pasti banyak yang gembira kalau menonton video ini ya. Luar biasa sahabat. Jadi ceritanya Reply Harun itu mau ketemu dengan Pak Jimli Asidiki sebagai ketua reformasi kepolisian Republik Indonesia seperti yang saya gambarkan pada video tadi malam. Dan mereka datang bersama dengan para rombongan teroris. Ya banyaklah kelompoknya, biasa kelompok dandut. Dan apa yang terjadi benar-benar dipermalukan karena teroris ini diusir secara tidak langsung oleh Pak Prof Jimli Asidiki. Ini peristiwa yang luar biasa saya kira ya, menampar muka para pencolen negara ini yang membuat kegaduhan di republik ini. Jadi hemat saya mereka ini salah kamar sahabat. Dia tersesat membawa orang-orang tersangka masuk di situ seolah-olah bahwa lembaga ini adalah lembaga untuk menampung orang memberikan laporan atau pengaduan. Jadi dia masuk dengan dada membusung, begitu dia keluar, loh, kok kenapa mukanya ini tiba-tiba pucat semua? Karena kehormatannya betul-betul dipermalukan di depan umum sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu bagaimana pernyataan Reply Harun pasca diusir dari ruangan Pak Jimli dan seperti apa jawaban daripada Pak Jimli Asidiki, karena langsung dibayar cash oleh Pak Jimli Asidiki setelah mereka tinggalkan kantor Komisi Reformasi Polri. Dan memang harus begini supaya jangan sampai mereka lagi memframing lembaga kepolisian Republik Indonesia. Ini dia videonya sahabat. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini. Lalu rupanya dikasih pilihan, apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Lain jenderal-jenderal hadir dan juga YouTuber tokoh terkenal Reply Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk audiensi. Nah, salah satunya dari Reply Harun dan kawan-kawan. Ya, jadi ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat. Ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Reply dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Jadi saya ini membayangkan bagaimana rombongan Roy Panci ini yang dipimpin oleh Reply Harun melangkah masuk seperti rombongan artis sinetron. Aduh, luar biasa ya, karena kan mereka ini tidak punya rasa malu. Sudah jadi tersangka, tapi masih seperti terasa orang besar, seorang artis. Mereka bertiga ini, terutama teroris ya, mungkin berpikir kedatangannya akan disambut dengan karpet merah. Ternyata yang mau nyambut adalah tatapan dingin dari Ketua Komisi Pak Jimli.
Jadi saya membayangkan begitu Pak Jimli melihat Refli Harun bersama dengan teroris, langsung berubah pasti tatapannya itu. Pasti dalam hatinya mengatakan, loh, ini rombongan apa ini? Kok bawa kasus masuk ke ruang kebijakan? Jadi salah kamar dia sahabat ya, salah kamar betul. Dan akhirnya kan kalimat yang mengayat muka mereka keluar dengan tegas, bahwa yang namanya Komisi Polri ini atau Komisi Reformasi Polri ini bukan tempat untuk mengadu perkara, tapi ini adalah lembaga untuk merumuskan kebijakan. Jangan menganggap bahwa itu ruang persidangan. Kasihan betul. Inilah kalau orang sudah kolabakan begini nih. Jadi akar pohon pun dikiranya tali, pada akhirnya hanyut sendiri sahabat. Aduh, luar biasa. Teguran yang begitu halus, tapi ini adalah merupakan tamparan keras sebenarnya dalam dunia politik di depan publik. Saya kira maknanya jelas. Kalian tidak pantas berada di sini. Itu maksudnya itu Pak Prof Jimli. Jadi tidak enak saja kalau dia tidak mengatakan, kau itu tersangka, tidak pantas kau berada di ruangan ini. Yang lain wajahnya pasti pucat, seperti habis kena lampu sorot polisi. Karena kan mereka berdatangan semua ini macam-macam kasus yang dia bawa. Ada yang datang membawa KM50, ada yang datang membawa kasus yang pernah juga membuat Edi itu salah seorang wartawan gadugang di penjara soal hantu di Kalimantan. Ada ya itu dulu, masih ingat kan? Nah, macam-macam lah. Termasuk yang paling viral hari ini kan soal kasus ijazah palsu. Kasus itu yang dia bawa ke sana. Luar biasa ini. Nah, mungkin juga Pak Jimli sudah banyak menerima masukan bahwa jangan sampai orang-orang itu kau akomodir. Karena kan sebelumnya kalau berdasarkan pengakuan Refli Harun itu bahwa Pak Jimli sendiri yang mengharapkan datang, tapi sebelum datang ditelepon untuk jangan membawa teroris. Tapi dasar karena mereka memang mau menunggangi ini Komisi Reformasi Polri, dia tidak kasih tahu ini RRT. Akhirnya malu sendiri. Kan tidak mungkin ini semua tokoh yang ada di situ tidak tahu bahwa makhluk ini semua datang ke ruang itu hanya untuk mencari panggung. Tidak mungkin itu tidak tahu. Saya yakin mereka datang cari validasi. Dan hasilnya ya dibayangkan sendiri. Mereka justru dipermalukan. Jadi saya pikir pengusiran ini bukan hanya insiden kecil. Ini bukti bahwa mereka sedang kehilangan arah. Mereka memaksakan isu yang sudah mati. Mereka mencoba menyeret lembaga tinggi untuk kepentingan pribadi. Dan mereka tidak paham etika hukum. Padahal Refli Harun, bahkan orang-orang yang dia bawa ini kan orang-orang paham hukum semua. Karena banyak saya lihat di situ muka-muka pengacara. Dan jangan dimaknai bahwa Pak Jimli mengusir kalian karena Pak Jimli emosi, tidak. Ini adalah bentuk profesionalisme bagi Komisi Reformasi Polri, di mana kita melihat bahwa rombongan ini mencoba mencari panggung. Pak Jimli tahu bahwa yang kalian bawa ini pasti bom opini palsu. Akhirnya apa yang terjadi? Bom itu meletus di tangannya sendiri sahabat. Kasihan toh kalau seperti ini modelnya. Dan insiden ini menandai satu hal, bahwa zaman orang main drama melawan negara sudah selesai. Ruang kebijakan bukan tempat untuk tersangka cari simpati. Refli Harun cari panggung gratis, Roy Suryo cari spotlight seperti seleb yang gagal. Dan pada akhirnya sahabat, kelihatan bahwa gerombolan politisasi ijazah palsu ini cari napas terakhir. Hari ini mereka tidak hanya ditolak, tapi mereka dipatahkan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka salah kamar. Datang dengan ambisi besar, pulang dengan rasa malu yang tidak bisa lagi dicuci dengan konten YouTube atau podcast. Seorang ahli tata negara justru dikenalnya sebagai seorang YouTuber oleh Pak Jimli Asidiki. Kasihan sekali, itu sudah degradasi sebenarnya itu. Makanya apapun yang mereka lakukan ke depan ini akan selalu salah sasaran. Kenapa? Itulah bentuk kepanikan ya. Jadi
hampir seluruh gerakan yang mereka lakukan blunder terus. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.